Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies Baswedan isi kuliah di Sophia University Jepang ya. Ajak mahasiswa RI gabung. Wow. Luar biasa ya, luar biasa. Ini luar biasa begitu ya. Anies Baswedan bukan calon gubernur. Bukan apa-apa, rakyat biasa. Tapi kenapa aura dan karisma banyak orang yang membutuhkan sosok Anies Baswedan? Apakah kalau Anies Baswedan akan membuat partai baru akan semakin terbuka? Ya, akan semakin banyak anak-anak Abah ini akan bergabung kepada Anies Baswedan? Saya kira jawabannya iya, ya. Kita lihat saja, bukan calon gubernur saja, Anies Baswedan bisa mengisi potensi-potensi, bisa memberikan ilmu kepada di berbagai negara. Salah satu contohnya begitu kan di Sophia Jepang, ya, Universitas Jepang. Artinya apa? Artinya apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa. Ilmunya sangat dibutuhkan. Berbeda dengan orang-orang yang kemudian ingin mencalonkan ini dan itu. Tidak punya pengetahuan secara generasi. Tidak punya pengetahuan secara pendidikan yang luas. Tiba-tiba pencitraan sana-sini. Luar biasa ya. Top luar biasa. Makanya dengan ada inilah mungkin ya orang-orang dan partai-partai yang tidak mengusung Anies Baswedan akan mulai terasa kecewa. Kenapa? Karena sosok Anies Baswedan sangat dibutuhkan ternyata. Inilah yang harus kita buktikan bahwa sosok Anies Baswedan di situ adalah sosok yang yang terbaik begitu kan. Jangan sampai Anies Baswedan ini tidak punya kiprah di Indonesia, justru dibutuhkan orang luar negeri. Kenapa Anies Baswedan ini sering dibutuhkan, sering isi-isi acara dari tempat-tempat atau orang-orang luar negeri di situ? Ya, kenapa tidak di Indonesia? Ya, karena di Indonesia seperti itu, di Indonesia sendiri begitu, di negaranya sendiri. Ya, orang-orang sudah kehilangan marwah pendidikannya begitu kan. Sedangkan di negara-negara lain membutuhkan warna-warna terbaru begitu. Jadi saya kira ini banyak yang kemudian pasti ketika orang-orang akan melihat Anies Baswedan pasti wow begitu kan. Pasti akan kelihatan wah nuansanya agak gimana begitu kan ya. Ya pada kenyataannya kita harus tahu bahwa sosok Anies Baswedan sangat luar biasa. Coba kita baca terlebih dahulu ya ini. Anies ya isi kuliah umum di Sophia University Jepang, ajak mahasiswa RI gabung ya. Coba kita baca. Abah isi kuliah sampai Jepang, sedangkan Fufu Fafa IPK aja 2,3. Mana nggak suka baca lagi. Anies udah ngisi kuliah sampai luar negeri sana ya, sedangkan di sana ya masih bahas 11 dari 100. Pantas Indonesia nggak maju-maju, orangnya pemimpinnya aja kayak gitu. Beda kelas memang begitu kan. Memang beda kelas begitu. Artinya apa? Artinya yang dibicarakan di situ adalah sosok Anies Baswedan, intelektual. Ya, pendidikan begitu kan. Bukan membicarakan masalah soal-soal yang kemudian di negara kita sibuk ngurusi sana sini. Orang kemudian tidak punya marwah diangkat menjadi calon ini, calon itu dan sebagainya. Itu banyak begitu kan. Coba kita lihat lagi komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali yang mengatakan begini ya. Fufu Fafa isi kuliah umum di PAUD. Anies mah santai aja, secara politik masih relatif muda, nggak jadi gubernur nggak apa-apa, jadi dosen, ngajar ke luar negeri dan sebagainya. Pak Anies Baswedan tidak akan pernah kehilangan atau kehabisan panggung untuk tetap eksis sampai di tahun 2029 ya. Di tahun 2029, kualitas diri membuktikan bahwa emas tetaplah emas. Iya begitu kan. Artinya kita lihat saja sosok Anies Baswedan sangat menjadi potensi sekali begitu. Kalau ini emas, maka ya tetap emas di situ, bukan berubah jadi logam begitu kan. Inilah yang kemudian sosok Anies Baswedan sangat luar biasa ya. Anies Baswedan tidak dibutuhkan oleh negara kita, justru orang luar negeri membutuhkan sosok Anies Baswedan. Keren kan? Coba kita baca ya. Anies isi kuliah umum di Sophia University Jepang, ajak mahasiswa ya RI gabung. Coba kita baca ini. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan akan berkunjung ke Sophia University di Yotsuya, Tokyo, Jepang.
ya pada hari Jumat. Agendanya memberikan kuliah umum kepada akademisi dan mahasiswa di sana. Bayangkan. Jadi Anies Baswedan mau ditempatkan dengan apapun mereka bisa. Ditempatkan dengan orang-orang akademi bisa, ditempatkan dengan rakyat kecil bisa, mau ditempatkan dengan orang-orang profesor, doktor semuanya bisa begitu kan ya. Yang tidak bisa dikelompokkan dengan orang-orang yang kemudian punya rivalitas seperti akun Fufu Fafa. Itu tidak bisa Anies Baswedan begitu kan ya. Dikelompokkan dengan orang-orang seperti itu tidak bisa mereka. Coba kita baca lagi ya. Anies juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia yang tengah menetap di Tokyo untuk turut hadir dalam kuliah umumnya. Temanya demokrasi dan anak muda. Di Sophia nanti rencananya akan memberikan kuliah umum bertema demokrasi dan anak muda bagi akademisi dan mahasiswa Jepang. Akan senang ya jika teman-teman Indonesia di Tokyo bisa ikutan juga, khususnya teman-teman muda dan mahasiswa. Yuk tukar pikiran soal demokrasi, tulis Anies Baswedan. Sebelumnya Anies Baswedan pernah mengunjungi Sophia University pada tahun 1993, kala itu dirinya masih merupakan mahasiswa yang mengikuti program kuliah musim panas. Bahkan Anies menunturkan ya pernah mendapatkan program tersebut melalui beasiswa JAL ya scholarship program yang diselenggarakan langsung oleh Sophia University berkat karya tulisan yang berjudul How Economy dan Ecology Work Together Pursuing Sustainability Development mengenai lingkungan hidup. Bahkan dulu di tahun 1993 berkesempatan mengikuti kuliah musim panas ya melalui JAL scholarship program di kampus ini. Bisa ikut program itu karena ikut lomba karya tulis bidang lingkungan hidup, cerita Anies Baswedan. Masih ingat dulu masih judul How Economic dan Ecology Work Together Pursuing Stability ya Development. Makin kesini topiknya ternyata makin relevan dan makin mendesak dipikirankan. Sebelumnya, ya Anies juga sempat menjadi pembicara di acara diskusi bertajuk demokrasi dalam genggama kepemimpinan anak muda di era digital di Pendopo Wisma UGM. Dalam diskusi tersebut, Anies sempat bercerita tentang kontestasi Pilpres 2024. Anies berpasangan dengan Mohaimin Iskandar dan diusung oleh Nasdem, PKS, dan PKB akan tetapi pasangan ini kalah dari Prabowo Gibran yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ya. Jadi saya kira Anies Baswedan tidak punya beban. Ya, tidak punya beban politik yang kemudian harus ini harus itu. Tidak ada beban mereka. Justru Anies Baswedan dengan seperti ini mereka berkeliling. Justru Anies Baswedan tidak dicalonkan sana sini. Bisa mereka memanfaatkan ilmu-ilmunya diberikan kepada khalayak umum. Tidak seperti di Indonesia. Justru orang-orang pinter itu kabur ke negara-negara lain begitu kan. Karena apa? Karena merasa tidak dihargai di negara kita. Terlalu banyak politik-politik dan politis taktik yang dimainkan mereka. Apalagi yang mengurusi akun Fufu Fafa berbulan-bulan di situ. Ini menandakan apa? Menandakan orang-orang pinter kabur di situ begitu. Dimanfaatkan negara-negara lain. Coba kita lihat saja di negara kita, ada orang pinter didepak mereka begitu kan ya. Coba orang-orang yang luar negeri sekarang, pinter-pinter mereka. Tapi di negara kita sendiri ya tidak dihargai begitu kan ya. Dianggap inilah, dianggap politis, dianggap ancaman lah, dianggap itu begitu kan. Pada kenyataannya mau bagaimana lagi begitu. Itu sebuah realitas ya. Makanya dengan sosok Anies Baswedan mengisi kuliah umum di situ, saya menandakan bahwa posisi Anies Baswedan saat ini adalah terang benderang memberikan ilmu yang sangat-sangat luar biasa dan pelajaran di situ bisa menandakan ini potensi-potensi luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.